Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Salam sejahtera buat saudaraku sebangsa dan tanah air. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga dalam keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah mulai memasuki tanggal 1 Agustus atau di bulan Agustus, bulan yang penuh dengan satu makna yang sakral, yaitu makna kemerdekaan bangsa Indonesia. Tetapi kita sering melihat beberapa ungkapan-ungkapan warga negara Indonesia, ya, mungkin di antara kita ada yang mempertanyakan satu pertanyaan: apakah benar kita sudah merdeka? Ya, ini pertanyaan yang cukup sakral. Apakah benar kita sudah merdeka? Dengan sebenar-benarnya merdeka, seperti itu ya. Sebagaimana takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Singkat saja, saya tidak akan lama, sekitar 2-3-4 menit ke depan kita akan sharing sebentar, kita akan sharing sejenak untuk saya memahami dan kita mempelajari tentang apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang menarik, kita mengatakan apakah benar kita sudah merdeka? Jawabannya ada di kita semuanya. Ada banyak peristiwa di media sosial, tentunya kita mempunyai media sosial, banyak berita, banyak sumber, banyak jurnal, ya, yang bisa kita lihat, yang kita bisa telusuri. Banyak sekali fenomena-fenomena di negara ini yang bisa dikatakan sangat miris ya, bahkan menyayat hati kita sebagai bangsa Indonesia. Sebuah contoh yang sangat familiar, meninggalnya Pak Sumarna, salah satu satpam waduk ya, yang kabarnya dikeroyok oleh gerombolan anak-anak ya, anak-anak muda, sehingga Pak Sumarna ini meninggal dunia. Contoh lain, satpam yang lain pun menegur mobil Alphard, hingga pada akhirnya ditegur tapi nggak terima dan disuruh bersujud meminta meminta maaf. Dua kejadian yang sama. Di lain sisi pun juga ada kasus yang serupa. Dua perbandingan ini, satpam dan satpam, mereka harusnya memiliki hak yang baik, tetapi akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang ketiga, ada kasus yang kita tahu semua di Bali, seorang anak menangis karena melihat ayahnya dipukulin oleh warga yang diduga, bahkan kabarnya pun memang sudah ngambil maling beberapa kali ya, diantaranya ngambil ayam ya, seperti itu. Di lain sisi ada kasus yang lebih besar, yaitu jaksa yang mengambil emas ya, yang mengambil banda negara ya, aset ya, korupsi lah kita katakan, 70 lebih ya ton ya emas. Dua perbandingan ini yang perilakunya berbeda. Orang yang pertama yaitu warga biasa, tetapi dihukumnya seperti luar biasa. Tetapi yang kedua, warga yang luar biasa, orang yang mempunyai nama gitu loh. Tetapi sampai saat ini pun belum ada kejelasan penahanannya bagaimana, rompinya, dan tersangka pun mungkin hanya formalitas. Ini yang kadang dan bahkan membuat kita miris, hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ketika rakyat bawah yang berbuat kesalahan, maka pemerintah langsung gercep ya, gerak cepat. Tapi kalau orang atas yang berbuat, seolah-olah seperti tutup telinga. Dari semua kejadian ini, dan mungkin masih banyak kejadiannya, kita nggak akan bahas satu persatu karena cukup banyak kejadian di negeri ini. 3 kesimpulan yang bisa saya ambil. Yang pertama, kenapa itu terjadi? Yang pertama, karena lemahnya hukum kita, lemahnya hukum di negara Indonesia saat ini loh. Kenapa demikian? Bayangkan hukum ini yang undang-undang yang dirancang di DPR, disahkan dan diketahui oleh berbagai macam elemen. Tetapi undang-undang ini ternyata tidak kuat, bahkan berantakan undang-undangnya. Satu ketika ada undang-undang yang mengatakan maling, begal jangan sampai dihukum mati, dilindungin. Seperti itu ada pernyataannya.
Sehingga maling dan begal pun merasa aman, merasa nyaman dengan dirinya dibela oleh pemerintah. Maka inilah yang menimbulkan merajalelanya kejahatan-kejahatan. Lemahnya hukum kita seperti ini, saudaraku. Kita perlu tahu membuka wawasan bahwa lemah hukum kita. Di parlemen pun mereka berdebat. Yang mempunyai kekuatan, tolong berdebatlah dengan kebaikan. Itu satu di antara hukum kita sangat lemah. Dulu pernah ada kasus hukum juga yang mengatakan bahwa pencuri ya, itu hukum kita lemah. Satu di antaranya adalah tadi seperti itu. Begal dilindungi, orang-orang atas tidak transparan. Dan yang kedua, karena kurangnya adab, kurangnya akhlak, kurangnya etika, kurangnya attitude ya. Jadi itu yang menyebabkan rusaknya negeri ini, hukum ini, itu kurangnya adab. Anak-anak kecil, bayangkan anak-anak remaja, ya orang-orang dewasa pun terkadang masih kurang memiliki namanya adab, sehingga kita katakan Pak Sumarna yang jadi korban, orang yang asal ngeroyok tanpa ada namanya bukti yang jelas. Ya itu manusia, mungkin kalau ayam bisa diganti puluhan juta, tapi kalau nyawa itu nggak bisa diganti, ya kan? Tapi jaksa yang memang itulah bukti kalau mereka itu orang-orang pintar, orang-orang hebat, doktor mereka semua. Tapi mereka hanya kategori pintar, namun tidak benar. Ini yang membuat hukum kita rusak. Ya, mereka hanya pintar, namun tidak benar. Akhlak dan etikanya mereka kurang. Dan yang ketiga, kurangnya perhatian kepada moral pendidikan. Kenapa saya katakan penting? Karena pendidikan adalah benteng. Suatu negara jika memiliki masyarakat yang cerdas, maka tentu dia akan kritis untuk pemerintahnya. Bukan untuk siapa-siapa, untuk pemerintah, untuk masyarakat. Mahasiswa kita semua ini bersuara, argumentasi ini bukan sia-sia. Bukan tanpa sebab kita ini ingin negara kita lebih baik lagi. Maka ketika pemerintah ini menurunkan anggaran pendidikan sehingga pendidikan tidak terlihat, tidak terfokuskan, maka yang terjadi adalah anak-anak kita terbengkalai pendidikannya. Pendidikan kurang, yang ada malah pendidikan yang kurang baik, sehingga menimbulkan ya kejahatan di mana-mana. Dengan tidak ada pendidikan yang kuat, maka dengan sebegitu mudahnya diperalat oleh pemerintah yang zalim seperti itu. Namun kalau kita punya pendidikan yang kuat, punya attitude yang bagus, hukumnya yang bagus, maka saya yakin negeri ini, Indonesia, menjadi negeri yang baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita lihat sedikit zaman Rasul, zaman Khalifah Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, ya. Ada Baitul Mal zaman Rasul itu untuk apa? Yaitu untuk negara membudidayakan kebaikan. Intinya tiga kesimpulan maraknya kejadian karena tiga sumber yang saya kaji dari beberapa sumber dan beberapa pemikiran. Yang pertama, karena lemahnya hukum kita, sangat lemah hukum kita saat ini. Jadi yang pertama, kuatkan hukum kita dengan sebaik-baiknya hukum, tanpa pandang bulu, tanpa pandang namanya apapun itu. Kayak Nabi Muhammad, jika Fatimah anak saya mencuri, hukum. Nah, yang kedua, kurangnya adab, attitude, ya sikap sebagai warga negara dan sebagai pemerintah. Dua ini harus kerjasama yang baik. Yang ketiga adalah kurangnya perhatian pemerintah kepada pendidikan. Ya, kalau kenyang itu hal biasa, ya bisa diatur sana sini. Tapi kalau orang sudah cerdas, berpikir kritis, maka inilah yang membahayakan negara kita. Dan terakhir, negeri ini krisis akhlak. Negeri kita krisis orang-orang yang benar, bukan pintar. Hati-hati orang baik, hati-hati orang ikhlas, hati-hati orang jujur. Saya katakan, hati-hati, di negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Anda benar, Anda jujur, Anda menyampaikan kebaikan, maka Anda bisa jadi menjadi ancaman pemerintah. Maka yuk yang punya kebaikan, yang punya otoritas, sampaikan kebaikan. Dan kita doakan semoga mereka yang jalan yang salah mendapatkan hidayah.
dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jadi lebih 10 menit, semoga bisa disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ali Ahmad Official. Terima kasih.